Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di perkuliahan mata kuliah e-bisnis. Ada di minggu ketiga, kita akan membahas mengenai rencana keberhasilan e-bisnis. Di minggu ini, pembahasannya yaitu mengenai eh, bagaimana e-bisnis itu bisa berjalan dengan sukses ya, atau bisa dikatakan berhasil. Kita lihat e-bisnis ternyata bukan hanya meletakkan sebuah halaman web atau kita hanya merubah suatu sistem dari yang tadinya bisnisnya berjalan secara konvensional, kemudian kita rubah sistemnya menggunakan halaman web saja atau hanya web aja yang memungkinkan aplikasi yang telah ada. Tapi e-bisnis itu adalah menggunakan teknologi secara keseluruhan ya, kita memanfaatkan teknologi untuk apa? Yang pertama adalah untuk redefine bisnis atau memaksimalkan nilai pelanggan, kemudian memungkinkan bisnis dengan cara baru. Jadi kita berusaha atau mencoba hal-hal baru yaitu menjalankan bisnis yang kita jalani selama ini dengan sistem yang baru yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Jadi bukan hanya merubah kita bikin suatu website untuk bisnis kita atau untuk perusahaan kita eh, hanya itu saja sebatas definisi dari bisnis, tapi nggak hanya terbatas pada itu saja, tapi kita benar-benar memaksimalkan sumber daya teknologi yang ada saat ini. Kemudian mengubah lanskap kompetitif dan juga saluran distribusi, dampak dari pangsa pasar ya, yaitu kita bisa memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kecepatan bisnis ya, karena pastinya proses bisnis kita akan berjalan lebih cepat dibandingkan bisnis yang dijalankan dengan cara tradisional. Kemudian juga menyederhanakan interaksi. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin kita harus selalu datang atau tatap muka secara langsung atau kita harus datang ke konsumen kita untuk memberikan pelayanan atau konsumennya yang harus datang ke tempat kita untuk mendapatkan pelayanan, tapi di sini lebih disederhanakan lagi interaksinya, yaitu tidak perlu tatap muka, tidak perlu bertemu secara langsung, tapi kita selalu standby 24 jam untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Nah, jadi proses interaksinya lebih sederhana dan juga meningkatkan harapan pelanggan. Jadi pelanggan itu punya harapan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang baik. Dan ketika itu diwujudkan, maka mereka bisa menjadi pelanggan tetap atau bisa memberikan loyalitasnya sebagai seorang pelanggan. Dan juga membuat atau membunuh perusahaan. Nah, ini kita bisa bersaing ya dengan perusahaan-perusahaan lain. Apakah nantinya kita bisa mengembangkan perusahaan baru atau justru kita membunuh tuh maksudnya ya mengalahkan kompetitor kita lainnya. Yang berikutnya adalah persyaratan baru pada e-bisnis. Eh, Bisnis ini berjalannya fleksibel ya, responsif, cepat, fokus pada pelanggan, inventif, inovatif, kolaboratif, self-service, dan global. Ini biasanya yang diinginkan oleh pelanggan ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang ada di sini. Ya, fleksibel, prosesnya cepat, kemudian melayani pelanggan. Dan juga pelanggan itu bisa self-service. Sekarang kan lagi tren ya, bagaimana pelanggan itu bisa melayani dirinya sendiri dengan kita sudah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan juga bisnisnya sifatnya global, yaitu tidak hanya di dalam negeri saja, bisa juga ke luar negeri. Nah, untuk bisa mendapatkan atau bisa mewujudkan keinginan-keinginan ini di dalam suatu bisnis, maka kita harus bisa menerapkan sebuah sistem di dalam bisnis tersebut ya, sehingga sistemnya itu harus kita buat semudah mungkin untuk digunakan sama pelanggan-pelanggan kita. Jadi memudahkan pelanggan tentunya, terintegrasi. Semua data itu bisa saling terintegrasi ya ketika dibutuhkan itu bisa menghasilkan informasi dengan cepat atau mengolah data dengan cepat.
Kemudian handal, kokoh, responsif, fleksibel, mudah maintainable ya, mudah di-maintain ketika ada error atau kesalahan atau sulit untuk diakses sistemnya, maka bisa segera diperbaiki. Kemudian akurat, informasi yang dihasilkan itu akurat, terukur, global, dan juga aman. Nah, ini adalah syarat-syarat yang mungkin harus kita penuhi ketika kita membangun suatu e-business. Kemudian strategic plan provides a guiding light, yaitu rencana strategi ini ya, ketika kita mengembangkan e-business itu eh, diibaratkan seperti lampu yang memberikan panduan ya, cahaya yang bisa memberikan panduan kemana si kapal ini harus berjalan. Nah, biasanya kan ada cahaya sebagai panduannya tuh, maka supaya diibaratkan sebagai sebuah kapal nih diterangi cahaya ya supaya dia bisa berjalan, udah tahu arahnya harus kemana. Yaitu di sini ada bisnis dan teknologi yang berjalan beriringan. Jadi antara bisnis dan teknologi ini harus berjalan beriringan supaya bisa menciptakan eh, e-bisnis atau sistem yang baru. Planning for e-business success ya, apa saja sih yang harus dilakukan untuk bisa menciptakan keberhasilan dalam e-business? Di sini ada beberapa metodologi atau cara-cara, langkah-langkah ya yang harus dilakukan, yaitu ada 8 langkah untuk membangun suatu e-business, yaitu ada begin atau memulai ya, diagnose, mendiagnosa, develop, mengembangkan, ada define, determine, ada design, deliver, dan juga discuss. Kita lihat dengan begin atau dengan memulai ya. Yang pertama itu kita harus mulai dengan apa? Yaitu mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan juga sponsor bisnis. Karena untuk bisa mengembangkan suatu sistem e-bisnis itu kan kita butuh modal ya, butuh support dana dari perusahaan, maka kita harus bisa mendapatkan dukungan dari manajemen eksekutif ataupun sponsor bisnis. Kemudian mengidentifikasi tujuan bisnis ini untuk menyelesaikan rencana bisnis dan juga inisiatif. Mengidentifikasi tim dari individu yang terlibat ya, kita harus tahu tim-tim mana yang akan bekerja sama dengan kita ya untuk mengembangkan e-bisnis. Terus secara garis besar proses perencanaan yang akan digunakan apa saja, rencana-rencana yang mau dilakukan nih apa, secara garis besar itu sudah punya gambarannya. Jangan sampai belum ada gambaran sama sekali atau malah belum tahu bagaimana e-bisnis itu berjalan. Tapi secara umum atau secara garis besar, ketika kita mau memulai itu kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagaimana anggota organisasi tim dan akan tetap mengikuti kegiatan. Ini rencana untuk berdiskusi atau berkomunikasi dengan sesama anggota tim. Jadi sudah mungkin mulai dibahas mengenai pembagian tugas masing-masing, tanggung jawab yang harus dilakukan itu apa. Dan akhirnya adalah mengumumkan proyek kepada organisasi. Jadi ketika kita mau memulai suatu pengembangan e-bisnis, tentunya ketika persiapannya sudah siap, kita bisa mempresentasikan hasil persiapan kita itu kepada organisasi untuk memberikan gambaran bagaimana e-bisnis ini nantinya akan dikembangkan. Yang kedua yaitu diagnose atau mendiagnosa. Mendiagnosa atau seperti mencari tahu ya, mencari tahu suatu penyebab atau suatu masalah, kemudian mengidentifikasi juga ya. Dilihat di sini mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Jadi kita lihat perkembangan teknologinya seperti apa, kita cari tahu dan apa yang cocok untuk digunakan di bisnis kita. Yang kedua adalah dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Kemudian mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka.
Mendiagnosis industri dan dampak eksternal serta nilai rantai. Ini tentunya kita harus cari tahu juga di luar ya, bagian eksternalnya ini, industri yang sedang berjalan tuh perkembangannya seperti apa, dan ketika kita nantinya beralih ke dalam sistem e-bisnis, dampak eksternalnya itu apa? Apakah akan ada keuntungan atau kita malah memiliki kerugian? Nah, itu harus dicari tahu terlebih dahulu. Mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman biasa dengan analisis SWOT ya. Jadi kita harus tahu kekuatan kita, kekuatan yang ada di bisnis kita, kekuatan yang ada di pesaing kita, kelemahan bisnis kita apa, kelemahan pesaingnya apa, peluangnya apa nih? Ketika kita punya kekuatan, peluang di bisnis kita apa? Peluang di bisnis kompetitor kita apa? Jadi kita bisa tahu nih, eh, kita harus berjalan ke arah mana. Ancamannya, ancaman dalam bagian internal ataupun eksternal di bisnis yang kita jalani apa? Ataupun ancaman yang ada dari luar, dari perusahaan lain. Nah, ini harus bisa dicari tahu terlebih dahulu sebelum kita mulai mengembangkan suatu e-bisnis. Kemudian tiga masuk dalam tahap develop atau pengembangan, yaitu di sini sudah mulai mengembangkan strategi e-bisnis ya, kemudian mengembangkan yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya, sudah mulai dijalankan. Yang keempat, tahap define, di mana ini menentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi dan juga menentukan prioritas, mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Determine yaitu menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi proses, dan juga orang ataupun organisasi yang terlibat. Terus menentukan juga biaya analisis manfaat serta peta jalan untuk mendapatkan strategi, mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana. Tahap yang keenam yaitu desain. Desain ini berupa tampilan ya ataupun nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi, identifikasi navigasi dan layar desain. Berkaitannya dengan tampilan halaman website kita berarti ya. Biasanya kan masing-masing perusahaan punya identitas warnanya tersendiri ya. Kayak misalnya BSI identik dengan warna biru, misalnya dengan orange ya, atau ada warna kuningnya. Nah, ini kita menentukan nih nuansa perusahaan kita tuh apa, apa yang mau kita tampilkan di situ. Kemudian desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan juga keamanan. Di tahap yang ketujuh ada deliver. Deliver ini menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan, menguji, kemudian mengadakan pelatihan dan juga pelaksanaan. Jadi website yang sudah dikembangkan, yang sudah dibuat, kemudian diuji ya, apakah sudah bisa berjalan dengan baik atau belum. Kemudian diadakan pelatihan-pelatihan untuk penggunanya atau usernya. Kita coba latih user dan juga mulai masuk ke pelaksanaan yaitu penerapan websitenya. Deliver juga di sini kita bisa mempromosikan dan memasarkan e-bisnis, situs e-bisnis dan juga fungsionalitasnya. Jadi kita sudah mulai memperkenalkan e-bisnis yang kita punya ya. Kita bisa promosi di media sosial, kemudian kita promosi langsung ke pelanggan. Kita memperkenalkan ya semua fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam halaman website perusahaan tersebut. Yang kedelapan yaitu discuss, yaitu berdiskusi ya, mendiskusikan hasil usaha dari e-bisnis ini dengan mendapatkan umpan balik atau feedback ya, dan juga menganalisis. Jadi dari aplikasi ataupun website yang sudah diterapkan, yang sudah dijalankan, tentunya kita akan mendapatkan umpan balik. Misalnya dari pelanggan, apakah mereka merasa kesulitan, kemudian masalah-masalah apa yang mereka dapatkan ketika menggunakan website, dan
kendala-kendalanya apa atau kekurangannya apa dari website kita. Nah, setelah itu kita analisis lagi dan mungkin eh, ketika ada kesalahan ya bisa langsung diperbaiki dengan mengambil tindakan ya yang diperlukan, yaitu kita bisa langsung memperbaiki atau mungkin kalau kekurangannya di proses sistemnya maka kita rubah sedikit bagaimana proses itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, ini dalam tahapan terakhir yaitu berdiskusi. Nah, ini ringkasannya ya dari penjelasan yang tadi saya jelaskan ya, langkah-langkah dalam mengembangkan e-business, yaitu dari tahap begin, diagnose, develop, define, determine, design, deliver, dan discuss. Nah, ini poin-poin yang mungkin harus kita lakukan dalam masing-masing langkah-langkah tersebut, dalam menjalankan langkah-langkah tersebut. Oke, itu saja materi kita untuk hari ini. Jika ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan langsung ke saya melalui grup WhatsApp ataupun bisa WhatsApp secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.